Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai CPU simulator. Baik, langsung saja. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu tuliskan instruksi dengan nama average_2 untuk mengolah Y sama dengan dalam buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung dibagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register 5 dan register 6. Kemudian kita masuk pada CPU simulator. Pertama-tama itu kita ke menu program, kemudian kita beri program name yaitu average_2 seperti soal, kemudian base address-nya itu dimulai dari 150, kemudian kita klik add. Nah, jika sudah, kita pergi ke menu instruction, kemudian add new. Nah, pertama kita ke menu data transfer, kemudian kita pilih move, kemudian value-nya itu 4, registernya itu 5, kemudian instruction. Selanjutnya itu kita pilih move lagi, kemudian value-nya itu kita ganti menjadi 5, kemudian registernya itu R06, kemudian instruction. Selanjutnya itu kita ke bagian arithmetic, kita pilih add. Nah, di sini kan R5 yaitu 4 dan R6 yaitu 5, kita akan menambahkannya menggunakan add. Nah, di sini value-nya kita ke register, tidak mungkin value. Registernya itu R05, kemudian bawahnya lagi destination operand, registernya itu R06, kemudian instruction. Selanjutnya itu kita pilih menu div, kemudian value-nya itu 2 dan destination operand-nya itu register R06, kemudian instruction. Selanjutnya untuk membagikannya itu kita ke menu data transfer, kemudian kita pilih STB, kemudian di sini kita pilih register. Pada bagian source operand, registernya yaitu R06, kemudian pada bagian destination operandnya itu value-nya kita isi saja 0, kemudian instruction. Kemudian selanjutnya itu kita pergi ke menu data control transfer, kita pilih menu LT untuk memberhentikan prosesnya, kemudian no instruction. Nah, jika sudah, kita close, kemudian kita arahkan kursor kita ke instruction paling atas. Nah, kemudian coba kita step satu persatu instructionnya. Kita step pada bagian general purpose CPU register ini sudah muncul hasilnya, itu R05 itu 4, kemudian kita step lagi R06 yang ini yaitu 5, kemudian kita step lagi untuk mendapatkan hasil dari R05 ditambahkan dengan R06 yaitu 4 ditambah 5 berarti 9. Kita menggunakan instruction add ini. Coba kita step apakah benar. Nah, sini sudah benar, R06 hasilnya itu 9. Sekarang kita step lagi. Nah, kenapa R06 nya berubah menjadi 4? Nah, karena 4 ditambah 5 yaitu atau R05 ditambah R06 berarti jumlahnya itu 4 ditambah 5 yaitu 9,
dibagi dengan 2, hasilnya itu 4,5. Kita bulatkan saja menjadi 4 seperti itu. Selanjutnya kita step. Nah, maka proses akan berhenti. Baik, selanjutnya coba kita run. Nah, CPU runtime-nya itu pada detik ke 1 seperti itu. Baik, selanjutnya itu kita menggunakan compiler. Ketiklah kode berikut ini dan simpan dengan nama myprogram1.txt. Nah, di sini sudah ada codingannya, yaitu program myprogram. Kita akan membuat atau mengcompile sesuai dengan modul ini, dan kita akan mengganti dan membandingkan nilai n dengan yang lainnya. Jadi nanti kita akan membuat base address-nya itu 100 sesuai dengan modul. Baik, langsung saja kita masuk pada CPU simulator. Baik, kemudian kita untuk melakukan compiler kita klik compiler. Kemudian di sini saya sudah ada codingannya, tinggal kita salin saja. Kemudian di bagian program source kita paste saja. Kemudian kita pergi ke menu compile, kemudian klik compile. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan selesai. Nah, jika selesai maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah kita beri isi base address-nya itu dimulai dengan 100. Kemudian load in memory. Address 100 itu sedang digunakan atau sudah digunakan. Nah, kita kembali ke simulator. Nah, pada bagian ini kita remove all program. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke program compiler tadi. Kemudian kita isi lagi base address-nya 100, kemudian kita load in memory. Code successful loaded in memory, ternyata berhasil. Nah, di sini sudah ada beberapa instruction. Nah, jadi coba kita lihat, kita arahkan kursornya ke instruction paling atas seperti biasa. Kemudian kita step satu persatu. Nah, kita lihat pada R03 karena dia 0, hasilnya juga 0. Kita step lagi R03 dan R01. Step karena R03 nya tadi 0, R1 nya juga R01 nya 0, maka hasilnya juga sama, akan 0. Kemudian untuk R04 kita step. Nah, di sini R04 tadi mempunyai 1, maka hasilnya itu 1. Kemudian untuk R04 dan R02 kita step. Sama ya, R02 nya 1 dan R04 nya juga 1. Kemudian untuk R04 nya yaitu 19, kita step. Nah, R04 nya 19, kita step lagi CMP R04 dan R02, klik step, hasilnya tetap sama. Nah, sampai di sini saya akan mengingatkan, di sini R02 harus lebih besar dari R04. Nah, jika dia berbanding terbalik seperti ini, di sini kan R04 lebih besar daripada R02. Seharusnya R02 harus lebih besar daripada R04. Nah, jika dia berbanding terbalik seperti itu, maka maksud saya jika
R02 nya lebih besar dari R04, maka dia akan langsung ke HLT atau langsung proses selesai. Tetapi jika berbanding terbalik seperti ini, R04 yang lebih besar daripada R02, maka dia akan terus di step sampai dengan selesai HRT. Seperti itu. Sekarang coba kita step sampai R02 nya lebih besar dari R04. Kita step. Jika yang 7 tadi 0 sama, kemudian R01 dan R05 nya kita lihat 0 sama, kemudian kita tambahkan R02 dan R05, jadi hasilnya itu 1. Kita step lagi R05 dan R06, ternyata hasilnya sama, tetap 1. Kemudian kita step lagi R06 dan R03, ternyata tetap sama, hasilnya tetap 1. Nah, kita step lagi, R02 nya kita tambahkan 1, maka di R02 ini nanti akan menjadi 2 karena kita tambahkan dia 1. Kita klik step. Nah, ternyata benar, pada bagian R02 itu hasilnya 2 karena kita tambah atau add 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Kita lihat, jika R02 nya itu lebih besar dari R04, maka dia akan langsung selesai. Nah, jika tidak seperti ini, R02 nya masih lebih kecil dari R04, maka dia akan kembali lagi ke JGT ini, 67 ini. Jadi dia akan terus maksud saya berulang-ulang terus diproses sampai R02 nya itu lebih besar dari R04 ini. Kita langsung saja kita lihat, kita klik step. Nah, dia akan langsung lompat ke JMP28, ke ED28 ini, karena R02 nya masih lebih kecil daripada R04. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu kalau seperti ini terus kita akan lebih banyak memakan waktu. Jadi kita naikkan saja phase-nya, kecepatan untuk memprosesnya, kemudian kita run. Kita tunggu sampai selesai, sampai R02 nya lebih besar dari R04 ini. Seperti itu. CPU runtime-nya sama dengan di detik ke-20. Kita lihat, pakai R02 nya sudah lebih besar dari R04. Di sini sudah R02 20, R03 19, R04 19, R05 19, begitu juga dengan R06. Kita lihat R02 sekarang sudah lebih besar dari R04. Dengan jarak perbedaannya itu hanya 1 angka. Tetapi dia sudah melampaui R04, maka running kita tadi berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan mengganti nilai n-nya. Yang ini 19, kita akan menggantinya. Pertama-tama itu kita remove all programs terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke program compiler tadi. Di sini kita ganti nilai n-nya itu misalkan 8. Jika sudah, kita klik compile. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, berhasil ya. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi base address-nya, yaitu 100. Kemudian load in memory. Code successfully loaded in memory. Berhasil ya. Nah, sini kita akan coba seperti tadi. Kita akan coba sampai R02 nya lebih besar dari R04. Kita arahkan kursornya ke instruksi paling atas, kemudian kita step satu persatu. Nah, untuk R03 ini dia, yaitu 0, ternyata sama, hasilnya tetap 0. Kemudian kita step lagi untuk R03 dan R01. Kita step, hasil juga sama, tetap 0. Kemudian kita step lagi untuk R04. Kita lihat di instruction, R04 memiliki 1. Kita lihat di general purpose, ternyata benar, R04 itu 1. Kemudian untuk R04 dan R02 kita step. Nah, R02 nya juga 1. Step lagi R04 itu 8. Oke, R04 nya sudah 8. Kemudian kita step lagi untuk CMP R04 dan R02. Nah, hasilnya itu 0. Nah, di sini sama seperti tadi, R02 yaitu yang ini, R02 yang ini harus lebih besar dari R04. Nah, di sini berbanding terbalik ya, R04-nya lebih besar dari R02. Nah, jika R04-nya lebih besar dari R02, maka ketika sampai di JMP 28, dia akan kembali lagi ke yang ini, CMP R04 R02, itu ke add 28 sampai R02-nya lebih besar dari R04, seperti itu. Nah, sekarang coba kita percepat saja seperti tadi. Kita naikkan flash-nya paling atas, kemudian kita run. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai, yaitu R02 nya lebih besar dari R04. Nah, CPU runtime nya itu pada detik ke-11. Kita lihat general purpose-nya, apakah R02 sudah lebih besar dari R04. R02 nya 9, R03 nya 8, R04 juga 8, R05, 06 nya juga 8. Jadi di sini berarti run-nya berhasil ya, karena R02 sudah lebih besar dari R04, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan terus dukung channel saya agar lebih maju ke depannya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.